Yuk kita lihat ya IHSG hari ini kabarnya gimana ya. Rapiin dulu viewnya, naikin sedikit. Merah, terus ada yang bilang IHSG-nya kok merah. Normal aja sih merahnya ya, udah beberapa hari naik, dan penyebab naiknya itu kan karena saham-saham konglo sebenarnya, dan juga saham-saham dari grup PP yang kemarin sempat naik. Dan kalau dari aku melihatnya sebagai kesempatan buat ngurangin posisi, terutama buat yang pada nyangkut-nyangkut gitu. Ya, terus hari ini ada berita yang menarik dari AADI dan AALI sebenarnya. Cuma setelah dihitung-hitung, kalau AALI dividennya nggak begitu besar. Terus Amerika Iran, aku mau update dulu dari Amerika Iran gimana. Amerika Iran ini kayaknya mau ada tanda-tanda mau gencatan senjata lagi. Jadi pembicaraan Amerika Iran ini berlanjut 2 hari ke depan, berpotensi negosiasi damai lagi 2 hari ke depan di Pakistan gitu. Yang kapan hari negosiasinya gagal, ini ada negosiasi lagi, dan kemungkinan besar akan terjadi gencatan senjata gitu ya. Jadi sebelumnya negosiasi itu sempat gagal karena Iran masih belum mau ngasih komitmen soal nuklirnya, dan Amerika juga sempat menekan dengan blokade laut di Selat Hormuz gitu. Tapi sekarang peluang damai mulai lebih terbuka lagi ya. Jadi perang itu sebenarnya ngerugiin kedua belah pihak sih. Yang sempat ngebikin harga minyak tuh kemarin tuh naik di atas 100 ya, sekarang udah agak turun lagi. Yuk kita langsung aja lihat harga minyaknya gimana kabarnya. Biasanya aku bahas tentang saham hari ini dulu yang rame apa, tapi aku langsung ke harga minyak aja karena udah agak telat juga tadi live-nya. Oke, kita lihat di sini harga minyaknya lagi sideways, dan meskipun gencatan senjatanya dibatalkan sama Iran beberapa waktu yang lalu, ini tuh nggak naik yang tinggi banget. Artinya apa? Artinya di sini investor-investor gede melihat potensi gencatan senjata itu bisa terjadi lagi ya, jadi bisa terjadi lagi di sini. Dan ini agak-agak slow down, jadi investor-investor gede mereka nggak mau spekulatif untuk ngehajar beli oil di harga yang lumayan tinggi. Sekarang di 94 tuh udah lumayan tinggi waktu itu kalau nggak ada gejolak apapun. Jadi mereka melihat satu apa ya, mungkin satu analisis secara behavior atau secara psikologis ngelihat Trump udah mulai ngajak-ngajak damai meskipun gengsi-gengsi gitu ya. Nah, terus ini juga berpengaruh ke harga batu bara ya. Jadi harga batu baranya malah turun, malah breakdown. Jadi teman-teman, kemarin waktu PTBA naik kita nggak beli, kita nggak review buy. Kenapa? Ya karena kita mau wait and see dulu sih gitu. Yang terjadi benar harga batu baranya malah koreksi, nggak naik tinggi lagi. Meskipun kemarin ada gencatan senjata yang cuma berapa jam doang ya, terus jadi batal gencatan senjatanya, logikanya sih harga batu baranya jadi kembali naik lagi karena bakalan ada potensi energy shortage itu berlanjut ya kalau mereka nggak jadi damai. Kalau energy shortage berlanjut, suplai energinya masih kurang karena Selat Hormuz ditutup, batu bara tuh bisa diuntungkan karena batu bara ini substitusi dari oil, tapi kenyataannya enggak gitu. Nah, jadi kita di sini sedang mengantisipasi juga. Di sini ada tanda-tanda dia masuk ke stage 3. Stage 3 tuh tidak selalu berakhir dengan stage 4. Tapi stage 3 buat kita tuh udah seperti lampu kuning. Nah, ini apakah pattern head and shoulders? Pattern head and shoulders seringkali muncul di stage 3, tapi ini belum confirm. Jadi ini belum confirm. Confirmnya kalau dia breakdown dari 2840. Makanya kita di sini waspada dulu. Jadi buat teman-teman yang ngejar PTBA kepengen buat dapat dividen investing, menurut aku sih kalau kalian belum punya barang, wait and see dulu aja. Sedangkan kalau kalian punya barang di bawah 2.500, di bawah sini ya, kalau punya barang di bawah 2.500 menurut aku tuh lumayan murah, itu bisa ngehold gitu. Tapi kalau turun gimana?
ya kan dapat harga murah di bawah 2.500. Nah, MFast bukan M-Trade ya, MFast itu dapat barang di bawah 2.500 dan masih hold karena prinsipnya investing. Nah, kalau saat ini boleh beli atau enggak? Kayaknya wait and see dulu deh, yang mau investing wait and see dulu yang belum punya. Harapannya sih kalau buat yang investing mungkin bisa dapat di harga yang lebih murah sekitaran 2640-an. Wih, sadis banget nawarnya. Namanya juga investing. Maunya kalau harga saham turun justru malah lebih seneng kan ya, selama perusahaan tuh fundamentalnya bagus dan juga valuasinya tuh oke. Kira-kira seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana kabarnya dengan saham ITMG ya? ITMG saham-saham sektor komoditi batubara sama seperti halnya saham PTBA. Aku bersihkan gambarnya di sini sehingga lebih clean. Di sini kita melihat pattern yang kurang lebih sama. Jadi waktu itu pas ada pantulan di tanggal 8 April ya, 8 April tuh gencatan senjata, makanya dia breakdown. 9 April batal gencatan senjatanya, dia naik. Nah, tapi naiknya tuh volumenya nggak banyak. Jadi ini menunjukkan bahwa investor-investor gede tuh mereka wait and see dan nggak mau ngehajar di harga semahal ini. Seperti halnya PTBA, ITMG ini juga ITMG ini ngasih cuan lumayan banget buat M-Trade. PTBA juga ya sempat ngasih cuan lumayan banget ya buat M-Trade. Cuma sekarang kita wait and see. Jadi buat teman-teman yang sempat cuan kongret, yang belum sempat cuan atau malah ikut M-Trade sempat dapat stop loss-nya, sempat pas ikutnya pas stop loss, saya harap agar teman-teman bersabar ya Bapak Ibu, bersabar M-Traders ya. Jadi berproses aja. Berproses tuh pertumbuhan teman-teman nanti bisa apa ya namanya, kalau chart kayak gini, eksponensial. Jadi chartnya begini pelan-pelan terus naik eksponensial. Nah, jadi ITMG kita udah profit taking. Terus kalau teman-teman perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, hari ini kita ada jual beberapa saham, review sell, bukan jual karena kami bukan manajer investasi gitu ya. Jadi kita penasehat investasi, license penasehat investasi dari OJK. Nah, jadi kita review sell untuk Saratoga. Itu hari ini profit taking Medco Bumi profit taking jangka pendek ya, mungkin profit taking kecil-kecil, tapi di sini banyak ditulis jangka menengah hold, jadi masih banyak yang jangka menengah hold ya. Jadi di sini ada yang stop loss juga. Nah, TAPG terus di beberapa waktu yang lalu ada profit taking, ada stop loss juga yang beli di atas jangka pendeknya stop loss. Di PTBA waktu itu profit taking. Nah, jadi sekarang kita wait and see. Di kita punya dua barang waktu itu, ada yang dari ITMG kita ada yang, kalau ITMG sebentar ya, aku tadi mau cerita ITMG kok jadi kemana-mana ya, cerita ITMG jadi kemana-mana. Oke, jadi ITMG itu naik 20% ya, 20%. Waktu itu kita profit taking, jualannya review sell pada tanggal 2 Maret. Kita lihat apa alasannya. 2 Maret di sini ini itu 2 Maret belinya, sellnya 1 April di sini. Nah, ini udah jatuh dengan volume transaksi besar, meskipun belum patah dari garis merah ini, tapi saya coba kasih satu garis horizontal, dia breakdown dari 28325 di sini. Nah, ini jadi kena trailing stop kita. Intinya sih wait and see dulu aja. Terus bagaimana kabarnya dengan saham-saham CPO? Ajaib CPO-nya Indonesia ini terdorong karena sentimen dalam negeri guys. Jadi meskipun harga CPO-nya juga turun ya, seperti halnya harga batubara yang mengikuti harga oil yang stagnan ya, jadi batubara turun duluan, CPO juga turun, tapi sentimen dari dalam negeri seperti biojet fuel dan B50 di bulan Juli nanti pemerintah rencananya kan menetapkan ya, itu B50 di bulan Juli gitu. Nah, itu berdampak positif gitu. Cuman kita tradingnya enggak berdasarkan berita, sebenarnya kita pakai metode super trader. Jadi sebelum berita itu rame pada tanggal 25 Maret kemarin, kita sudah ada trading buy di SNG, meskipun TAPG-nya beberapa waktu yang lalu kita keluar BEP dan agak stop loss dikit. Nah, kemudian di SNG ini kita ada dua posisi, di bawah dan di atas. Yang di atas itu sebenarnya trading jangka pendek, di mana jangka pendek kita sudah beberapa kali
tektokan profit taking jangka pendek, dan sekarang kita ada hold lagi untuk jangka pendek dan jangka menengah, beda kan. Jadi jangka pendeknya udah peracuan, profit taking ini masuk lagi. Perlu teman-teman ketahui kalau masuk bareng M-Trade ini sebenarnya harga sekarang ini juga masuk ke harga jangka pendeknya M-Trade, tapi resikonya di atas ini sudah agak besar dibandingkan, of course, dibandingkan ketika kita dulu review buy jangka menengah sekitaran 1450-an. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan untuk sektor CPO ini? Di SNG hari ini masih turunnya volume kecil aja, jadi masih normal aja. Kalau ada retracement 1660 volumenya kecil, itu masih bisa di watch gitu ya. Terus kemudian bagaimana kabarnya dengan LSIP ya? LSIP-nya udah mulai rawan profit taking. Di sini kita juga udah mulai siap-siap profit taking. Oke. Terus kemudian bagaimana dengan SIMP? SIMP ini kemarin udah naik tinggi banget, jangan dikejar guys, biarin dia retrace. Kemungkinan retracementnya atau kemungkinan turunnya SIMP ini bisa turun sampai ke level berapa? Paling sadisnya sih ke 765 di sini ya. Jadi bisa ke sini, tapi belum tentu ya. Kadang mungkin di 795 atau 830-an aja itu bisa gitu. Cuman saran aku sih jangan beli sekarang, jangan kejar sekarang. Nah, ada yang menarik dari AALI, Astra Agro Lestari. Ada yang menarik dari AALI, Astra Agro Lestari, ini dia mau bagi dividen gede ya. Jadi dividen besar ini direstui pada rapat umum pemegang saham hari ini 15 April untuk membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar 879,4 miliar. Detailnya adalah dividen payout ratio-nya 60% atau 60% dari keseluruhan laba bersih perusahaan. Kemudian dividen per share atau jadinya per lembar sahamnya itu 458 per lembar saham. Jadi potensi yieldnya kalau pakai asumsi harganya 8150, tadi siang sempat 8150, tapi sekarang harganya 8075-an, jadi sekitar 5,7%-an, kemungkinan sekitar 5,7%-an. Nah, tapi AALI sendiri itu udah bagi dividen interim di 2025 kemarin gitu ya. Jadi ini dikurangi dengan dividen interim di 2025 sebesar Rp123 per lembar saham. Artinya sisa dividen yang masih akan dibagikan sebesar dividen finalnya, jadi 458 itu dikurangin 123, kalau nggak salah hitung 335 per lembar saham, dengan potensi dividen yield dibandingkan harga saat ini sekitar 4,1%-an kurang lebih gitu ya. Come date-nya tanggal 27 April 2026. Pertanyaannya ini masih oke nggak buat dibeli, buat dapetin dividennya? Saya kasih dua POV. POV pertama adalah POV trader, POV kedua adalah POV investor. POV trader ya, AALI ini sebaiknya menunggu retracement setidaknya ya sekitar lah 7850, 7950-an. Itu POV tradernya. Sedangkan POV investornya, kalau POV investor sebenarnya malah belinya pas lagi di bawah banget, namanya investor. Seperti halnya sekarang kalau kalian nanya ya, untuk dividen investing itu yang paling bagus apa? Ya, aku mau kasih satu note yang penting banget. Banyak orang dividen investing cuman ngambil dividen gedenya aja gitu, yang memperhatikan dividen gede aja. Tapi sebenarnya kalau mau dividen investing itu yang perlu diperhatikan juga adalah valuasi dan timing. Karena kalau kamu belinya pas udah di atas kayak AALI kayak gini, nanti naik dikit terus tanggal 27 bagi dividen terus kena dividen trap turun 5%. Dari sekarang 15 sampai 27 kemungkinan masih bisa naik sekitar 5%-an. Kemudian dari atas, kalau beli di atas pas di come date-nya beli terus kemudian kena turunan 4-5%-an, itu sama aja balik ke kurang lebih harga sekarang gitu. Jadi menurut aku kalau buat investing itu agak kurang oke. Kalau buat trading masih bisa nawar sedikit-sedikit, tapi kalau buat trader saya ngomong lumayan cepat, semoga bisa dipahami. Kalau buat trader itu justru belinya pas masih boleh beli pas area retracement. Justru trader akan beli pada X date karena kemungkinannya ini nggak dikasih retracement lagi, jadi ada kemungkinan pas X date itu setelah come date, besoknya X date itu biasanya harga turun. Nah, itu kemungkinan trader akan masuk ya. Kami akan lihat kalau patternnya masih bagus, kita akan masuk. Jadi bukan langsung hajar beli aja. Ini penting, perlu dipahami teman-teman semuanya. Oke, terus kemudian
kita bicara masih tentang grup Astra. Meskipun kalian tadi penasaran dengan AADI, aku akan bahas AADI lagi, tapi aku akan bahas grup Astra ya. Jadi kita mau bicara tentang Astra International. Ada rapat umum pemegang saham tahunan pada 23 April 2026. Sekarang kita lihat Astra International kabarnya bagaimana. Nah, hal yang akan dibahas itu pastinya terkait dengan penggunaan laba bersih, pembagian dividen, hingga perubahan pengurus gitu. Jadi Astra International ini mengusulkan pembagian dividen final itu 390 per lembar saham, sudah dibayar sebagai dividen interim 98, jadi sisanya 292, itu dividen yieldnya jadi 4,6%. Nah, kalau dulu Astra ini dividen yieldnya bisa sampai 8%. Jadi kalau dari tahun lalu last year kalian simpen Astra International mungkin masih slow melo-melo, nggak gerak-gerak, kalian dapat dividen 8%. Kemudian kalian nggak jual per hari ini, mungkin ada dapat capital gain. Kalau belum jual ya udah sempat naik di 74 turun sampai 64 ya, itu namanya investing guys gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong ke kalian investing harus sabar kalau kalian tidak pernah mengalami sendiri disabarkan oleh market gitu ya. Jadi aku cuman bisa bilang waktu itu valuasinya murah itu kapan? Pas bagus-bagusnya valuasi itu, pas justru kondisi itu nggak enak di market, di bawah 5.200 kayak gitu kan ya. Itu di Mfast kita nge-review justru kebalikannya Mtrade. Mfast tuh kebanyakan kebalikannya Mtrade deh. Makanya teman-teman kalau misalkan aku biasanya kan ajak kalian belajar trading terus ya. Coba kalian ikut kelas tanggal 25 April nanti, itu gratis, namanya Mfast Start. Just DM saya di IG saya EMVESTART, Mfast. Itu belajar prinsip-prinsip investing yang semuanya kebalikan trading semuanya gitu. Nah, jadi kesimpulannya ini ASII boleh nggak sih dibeli buat trading? Buat trading wait and see dulu, ini sideways banget. Buat trading sih kita maunya di 5950 kalau misalkan volumenya kalau volumenya masih oke, kalau patternnya masih oke, 5950 atau 6000-an gitu ya. Nah, tapi alasannya besok kita bahas di morning briefing and trade biar nggak kelamaan di sini ya, karena aku udah agak kemalaman juga nih mulainya ya. Tetapi kalau investor gimana? Investor di angka sekarang ini lumayan sih ada diskon, cuman bukan best price for investor. Jadi kalau saran aku investor di ASII nggak bisa banyak-banyak gitu sih. Terus sama kalian mesti perhatikan dividennya ya. Nah, UNTR ini dividen juga biasanya tinggi, tapi tahun ini dia yieldnya 3,4% karena udah dipotong dividen interim juga. Jadi kalau UNTR kita lebih ke trading. Nah, 3i Group ini adalah grupnya Astra International. Yuk mari kita mau bahas saham AADI ya. Tadi aku sebenarnya udah di batubara terus kelupaan deh bahas AADI. Nah, AADI ini yang beberapa waktu lalu kita sempat bahas baik dan menarik ya kan. Nah, sampai hari ini pattern dari AADI ini juga masih menarik dibandingkan dengan PTBA maupun ITMG yang sangat mirip dengan harga batubara. Sepertinya ada sesuatu yang berbeda dengan AADI ini, dimana teman-temannya bentuknya udah agak-agak bearish tapi dia belum. Nah, kenapa kita nggak masuk lagi ke AADI untuk tradingnya? Lagi-lagi kita wait and see untuk harga batubara global. Nah, sedangkan kalau untuk investor tuh di Mfast kita udah review buy-nya itu pas lagi di bawah-bawah di sini, pas lagi orang tuh nggak mau, lagi malas-malasnya. Demikian pula ketika teman-teman punya, saya ingat sekali Mfast pernah review di area sekitar, pokoknya di Maret di 2025an lah. Kemudian nggak jalan kan ya, itulah saham investing ya. Ngumpulin buat investing. Nah, kita sudah tahu story dividennya bakalan bagus dari IPO. Kita sudah tahu story dividen bagus. Kita sudah tahu valuasinya dia bagus dibandingkan dengan peersnya. Tapi ketika dia berada di bawah, teman-teman yang mindsetnya trading, bukan mindsetnya nggak bisa shifting ke investor, itu susah banget beli dan hold. Dan saya juga nggak mau kebanyakan ngebahas. Kenapa? Karena saya belajar dari pengalaman sebelum-sebelumnya, ketika dulu banyak orang membandingkan antara, mohon maaf ya, saya bukan sentimen pada saham brand dan saya bukan jatuh cinta pada saham BRI, enggak. Tapi pada waktu itu kayak semua pada compare-nya tuh nanyanya tiap hari kayak gitu terus. Dan memang
saya mesti mengevaluasi diri, ngapain juga saya mesti harus jawabin pertanyaan orang terus gitu kan ya. Saya mestinya bahas apa yang saya mau bahas gitu kan ya. Jadi karena saya bahas waktu itu, orang-orang tuh nggak bisa melihat POV investing. Nah, jadi kalau kalian melihat POV investingnya sampai sekarang juga memang masih begitu-begitu aja ya. BRI ya sempat naik. Nanti saya akan kasih lihat fluktuasinya. Tapi seperti halnya AADI, saya tidak ngomong BRI sama kayak AADI. Saya bukan lagi mau ngepom-pom BRI ya. Karena saya juga nggak suka kemarin nama saya dicatut dipakai buat promosiin saham apapun, terlepas dari emiten itu bagus atau enggak. Yang namanya AADI itu sempat dia sudah naik ya, dia sudah naik dari terendahnya 5.600-an sampai level 7.900. Oke, sampai di 7.500. Nih aku dikasih tahu sama tim aku, nih kontennya di thread masih ada nih. Apa sih? Ini loh yang aku bahas kemarin ya Tuhan. Tolong dong dihapus dong. Ini aku nggak ngomong kayak gini ya, aku nggak bahas lagi ya. Biar live malam hari ini ngebahas hal lain, saya nggak mau ini. Nah, jadi itu yang saya bilang nama saya di iniin gitu loh, saya nggak suka gitu. Nah, tapi kita ngomong konteksnya AADI. AADI ini sempat naik sampai ke level 7875, terus kemudian turun sampai ke level 6.700 ya. Tolong dong Bloomberg Technos turunin dong itu yang di trade, sebel saya loh. Sengaja apa gimana sih nih? Oke. Balik lagi konsep mindset investing ya. Sempat naik ke 7.875, terus kemudian sempat turun ke 6.650. Ini aku ngajarin mindset investing ya, AADI ya. Ini turun sekitaran 15%. Investor tuh harus tahan kayak gitu. Kalau enggak, gimana dia bisa menikmati ini? Bagaimana dia bisa menikmati ini? Perhatikan. Yang di TokTok, yang di YT, perhatikan ke Igoi aku ya. Bagaimana dia bisa menikmati ini? Pertanyaannya, kenapa banyak orang tidak bisa ini naik 86 sampai 90%-an, atau mungkin nggak usah tinggi-tinggi lah, sampai level terendah di sini sekitar 75%. Pertanyaan kenapa banyak orang nggak bisa nge-hold sih sampai segitunya? Kenapa nggak bisa nge-hold? Kenapa nggak bisa nge-hold? Karena sebenarnya jawabannya satu. Ini penting banget. Kenapa banyak orang bilang, kenapa saya nggak bisa sabar sih? Investing, kenapa saya nggak bisa sabar mengikuti metode trading super trader? Jawabannya satu, karena belum paham ilmunya, karena belum paham reasonnya. Makanya investing itu nggak boleh cuma ikut-ikutan, nyusul Lo Keng Hong, nyusul Ellen May, kayak judul headline yang nggak benar. Itu nggak boleh gitu loh. Jadi harus ngerti reasonnya. Kalau nggak ngerti, bener-bener tidak memahami esensi bener-bener kuat, karena fluktuasi market pasti bingung. Jadi mungkin ada orang yang berpikir, halah cuman pakai metode charting kayak gitu gampang. Coba dihadapkan pada situasi susah, problem solvingnya gimana, ngatasinya gimana. Halah investing cuman kayak gitu ya, ngerti caranya, ngerti. Coba dihadapkan pada situasi yang sulit, itu yang sebenarnya kita lagi di persimpangan mikirnya. Jadi kata kuncinya, nggak ada kata kunci lain selain benar-benar belajar dan memahami. Dan terus bertanya, kayak kata Ellinku, penting banget ya teman-teman. Kata Ellinku bilang gini, Ellinku tuh juara ski yang di Olimpiade Winter kemarin. Dia bilang gini, ditanyakan sama reporter, lu kok pintar banget sih? Dia bilang dia rahasianya ada dua, dia percaya neuroplasticity dan dua metacognition. Neuroplasticity itu artinya kalau kita melakukan satu hal terus, diulang-ulang terus, nih otak tuh dia akan belajar. Jadi nggak ada kata bodoh atau pinter. Yang ada adalah mau berusaha, mau memilih pain untuk belajar atau enggak. Ya istilahnya Ellinku mau ngomong itulah. Semua ilmu yang kita susah ya nggak ngerti, tapi kalau dilakuin terus tiap hari tuh, Google aja neuroplasticity itu apa. Terus yang kedua metacognition. Metacognition ini adalah cara berpikir berlapis. Jadi nggak cuma cara berpikir sekali toh. Contoh, tak kasih berita dia AAD jual tambangnya di Australia
Melalui anak usahanya, Adaro Capital Limited ACL akan menjual 47,99% saham Kestrel Coal Group KCG senilai 2,4 miliar atau 41,14 triliun. Nah, KCG itu adalah tambang batubara kokas asal Australia. Tujuan penjualannya pastinya mendukung bisnis dan investasi AD yang fokus pada inti bisnis pertambangan batubara thermal. Pertanyaannya, ngejual bisnis, wah berarti nggak bagus nih. Berarti nanti kemungkinan dia mendapatkan penghasilan pendapatan berkurang nih, labanya berkurang nih. Apalagi Unilever tuh kan jualan es krim, lini bisnis es krimnya, terus Sariwangi dijual, terus nanti Buah Vita dijual, nggak bagus dong. Mungkin perlu diperhatikan lagi lebih jauh cara berpikir metacognition, berpikir lagi bisnis tersebut tuh sebenarnya menguntungkan atau jadi beban sih. Oh, kalau jadi beban, melepas lini bisnis tersebut sebenarnya justru malah menguntungkan buat Unilever. Sekarang AADI itu melepas ya salah satu anak usahanya yang tadi saya sebutkan ya, itu kira-kira dia bagus nggak sih ngejual 47,99% saham Kestrel Coal Group. Nah, ini yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah dampak ke labanya AADI. Dampak ke labanya AADI atau kinerja anak perusahaannya yang dilepas atau divestasi ke kinerja AADI itu kontribusi pendapatan berulang dari Kestrel Coal Group ke laba bersih AADI sepanjang 2025 itu cuma 2% aja atau sekitar 17,3 juta US dollar ya. Cuma sekitar 17,3 juta US dollar atau sekitar 2% aja gitu ya. Sehingga kesimpulannya ini ngefek banget nggak sih? Semestinya kalau kontribusi ke laba bersihnya AADI cuma 2%, harusnya itu nggak terlalu ngefek. Justru mungkin malah melepas bisnis yang ngasih laba persentasenya kecil kayak gitu, justru malah meringankan beban perusahaan. Ya, mungkin seperti itu. Ya, kita nanti akan lihat lagi ya. Jadi itu adalah cara berpikir metakognisi. Kira-kira seperti itu. Terlepas dari itu, untuk investasi saham AADI sebaiknya tunggu koreksi lebih dalam lagi, dan untuk trading juga wait and see dulu sebentar. Tapi kalau investing biasanya nunggunya turunnya lebih gede gitu ya. Tapi ini udah mau bagi dividen, nanti apa bisa turun. Potensi come date-nya tanggal berapa ya? 27 itu AALI. RUPS-nya baru 22 Mei nanti AADI. Jadi kalau udah ketinggian banget buat dividen investing, buat dapetin dividen itu juga udah nggak bagus, wait and see dulu aja. Kira-kira kayak gitu ya. Terus kemudian aku mau bahas tentang Breeze ya. Aku mau bahas tentang Breeze. Breeze. Jangan deh. Yang lain aja lah. Bentar, aku bahas pertanyaan kalian. Tiap hari nanyanya masih sama PRMS, Bumi Elsa, MBMA, TAPG Teens, mirip-mirip. Jadi aku bahas beberapa aja ya guys ya. Oke, ini BRMS cuman koreksi normal aja. Jadi masih ada potensi naik, masih ada potensi koreksi sedikit lah, koreksi sedikit normal. Kita lihat volumenya ya. Terus kemudian Bumi hari ini masih terbilang normal correction, meskipun kita juga nggak agresif. Elsa wait and see dulu, kalau mau masuk udah agak nanggung posisinya. Terus tapi kalau ada ya masih hold, belum kena trailing stop. Kemudian MBMA ini posisinya juga masih sideways. TAPG ya, TAPG di sini mulai bentuk kayak potensi double tops ya. Terus kemudian Teens agak nanggung juga, jadi wait and see dulu aja. Oke ya. Mau lihat komen di sini Dewa Bumi. Di SNG tadi saya sudah bahas di awal. Dewa
Buminya sudah tadi, jadi tinggal Dewa aja. Wait and see dulu aja ini. Dewa berarti dulu aja. Entret nggak masuk banyak-banyak di saham Konglo, cuman ngetes dikit-dikit di BRMS. Terus Raja pun kita kayaknya udah siap-siap profit taking sih. Raja siap-siap profit taking kita. Yang jangka pendek sudah profit taking. Jadi wait and see dulu guys. Terus ini malah jadi kesempatan buat kita nge-watch yang belum sempat pernah kita beli ya. Setelah FTSE umumin, kita akan watch ratu pas dia turun. Kita akan watch energi saat dia turun. Jadi jangan dibeli sekarang. Tunggu dulu beberapa hari, ada kemungkinan sedikit koreksi di sini dengan volume transaksi kecil. Oke, sekali lagi karena ini belum diturunin, so sorry banget ya. Aku harus post lagi di sini. Saya minta tolong ini diturunkan ya. Ini narasi yang tidak sesuai dengan wawancara kemarin. Saya minta tolong please diturunkan. Oke ya. Sudah di komen juga sama teman-teman semuanya. Terima kasih. Dan teman-teman semuanya, ini udah jam segini. Sorry aku nggak buka Q&A-nya, tapi kita besok akan lanjutkan di morning briefing M3. Dan semoga apa yang aku share buat kalian semuanya bisa membantu. Ini ada yang nanya, Ratu masih bakal naik nggak kak? Beli di 7325 atau bakalan koreksi? Ini turun dulu normal, justru malah kita mau ngebuat 100. Nanti kita lihat lagi ya perkembangannya bagaimana. Saya nggak bisa ngomong dia akan naik sampai selevel berapa. Jangan lupa teman-teman, tanggal 25 April belajar cara investasi jangka panjang DM saya di di Igoy, ketik EMVESTART. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Saya Ellen May, salam profit, selamat beristirahat.